Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil insani. Miwit ingsun kelawan nyebut dat kang murah lan kang asitur kang langgeng paring indah. Walhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli. Kabeh puji kedue Allah dihing mewa tanpa pungkasan langgeng tan kena awan. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Nuli rahmat sarta salam selawase maring nabi beci ki wong wiji aki. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mutadi lan sentono sahabat lan wong kang dere dedalani agama hak ora dhewe. Baik, secara arti nggih, miwit itu dari kata ngawiti. Kalau jenengan menerangkan miwit itu ngawiti, terus di situ ada zat kang murah, maksudnya zat kang pemurah. Kemudian dihing mewah itu dihing itu yang terdahulu dihing. Kemudian lan sentono napa keluarga nggih, sentono niku keluarga. Dedalamne agama hak orang dewek maksudnya di situ orang yang menyendiri. Nah, nanti keterangannya ada di penjelasan berikutnya. Oke. Saya awali. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Di awal-awal syairan musonef menuturkan memasukkan lafaz basmalah ini di awal baitnya. Ini sesuatu yang istimewa. Ada syairan kitab, ada kitab syairan itu yang memasukkan lafaz basmalah di awal baitnya. Tidak ada salah satu pun yang saya ketahui, tidak ada satu kitab pun, kitab-kitab syairan yang memasukkan lafaz basmalah untuk pertama kali di syairan. Banyak sekali kitab-kitab syairan dari Alfiyah, dari Imriti, dari Jawahirul Ma'ani, dari kitab, banyaklah sekali. Nah, itu tidak ada yang bisa atau tidak ada yang seindah kitab Aqidatul Awam ini bisa memasukkan lafaz basmalah ke dalam syairannya. Ini menjadi ciri khas tersendiri. Kenapa sampai sebegitu pentingnya basmalah itu di awal kalimatnya? Maka dalam keterangan Majalis Saniyah, bahwasanya ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika Nabi digambarkan tentang keadaan surga, keadaan neraka, dan sebagainya, Nabi itu terkagum-kagum akan keindahan surga, terutama aliran sungainya. Aliran sungainya itu berliku-liku, berbelit-belit, tapi tidak saling menyatu. Yaitu aliran dari mata air yang bersih, air mata susu, air mata madu, air mata aliran sungai berair bersih, air madu, air susu, sama air khamr. Itu begitu indahnya, berkelok-kelok, tapi saling bertautan dan tidak bersatu. Nah, itu Nabi heran, gumun, kok ada seindah ini. Akhirnya Nabi itu penasaran dan ingin tahu di mana pokok sumbernya itu di mana. Akhirnya Nabi meneliti, kemudian sampailah di sebuah gedung yang besar, di mana gedung tersebut dikunci, gerbangnya itu dikunci. Nah, semua aliran mata air ini muaranya di gedung tersebut. Akhirnya bertanya, bagaimana cara membuka ini? Ya, Nabi, engkau pun sudah tahu kata kuncinya dengan mengucapkan basmalah. Akhirnya Nabi membuka pintu itu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya terbukalah pintu gedung tersebut. Nah, di dalam pintu tersebut terdapat lafaz Bismillahirrahmanirrahim
di setiap lubang dari Bismillahirrahmanirrahim maka keluarlah 4 aliran sungai tersebut. Di antaranya apa? Ya, dari mimnya lafaz Bismillah itu ya, mimnya lafaz Bismi keluar air yang putih. Ya, mohon maaf kalau susunannya terbalak-balik. Ya. Kemudian dari lafaz Hu-nya Allah keluarlah air dari susu, aliran sungai dari susu. Kemudian dari mimnya lafaz Ar-Rahman keluarlah air madu. Dari mimnya lafaz Ar-Rahim keluarlah aliran sungai dari Homer. Jadi seperti itu penjelasan di Majalis Susaniyah itu tentang keistimewaan lafaz basmalah. Dan juga seperti halnya yang disampaikan Nabi, kullu malin, kullu dibalin, kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim faqad aftara. Jadi segala sesuatu yang tidak diawali dengan basmalah, tidak diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, qad aftara, maka dia akan berkurang atau berkurang keberkahannya. Jadi makanya di awal kali kitab Abda'u Bismi, Kitabul Awam ini, maka menampilkan atau memasukkan, menyisipkan lafaz basmalah di dalam syair-syair. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian di lafaz yang kedua di barisan syair kedua, walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdu, maka segala puji lillahi kepada Allah al qadimi, zat yang terdahulu, al awwali dulu dan yang paling awal, al akhiri yang paling akhir, al baqi yang maha tetap, bila tahawuli tanpa adanya perubahan. Oke. Jadi di bait yang kedua musonef menyebutkan tentang lafaz hamdalah, alhamdulillah. Nah, lafaz hamdalah ini terbagi menjadi dua. Hamdalah itu ada kalanya bersifat sana itu sanjungan, ada kalanya bersifat syukur. Syukur itu ya syukur apa bahasa Indonesia? Iya syukur. Syakur, kita syakuran, itu namanya syukur. Sana itu sanjungan. Tanpa adanya sesuatu kita menyanjung. Tanpa ada, nggak perlu A, nggak perlu B, nggak perlu bukti A, nggak perlu seperti halnya orang sholat. Ketika orang sholat, orang itu tidak perlu menunggu untuk diberikan rezeki sama Allah. Orang sholat apa harus menunggu nanti dagangan ini wis entek aku tak sholat, nanti aku kalau bayaran aku tak sholat? Enggak. Jadi perintah sholat itu ya sholat. Perintah sholat ya sholat itu sendiri. Maka ketika orang sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdu segala puji lillahi ketuhi Allah, Rabbul Alamin, kang menjadi Tuhan seluruh alam. Nah, di situ maknanya apa? As-sana adalah sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan konsep syukur. Syukur itu diawali dengan suatu nikmat. Orang mendapatkan rizki, orang mendapatkan gaji, mendapatkan bayaran, atau mendapatkan apapun sesuatu fadl dari Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Habis makan nikmat, wareg, akhirnya ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Orang nggak mungkin kalau seumpama lapar terus alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan bukan rasa syukur, bukan rasa syukur, karena nggak ada pengaruh sebelumnya, nggak mengalami hal yang sebelumnya. Jadi kalau syukur itu diawali dengan kenikmatan atau suatu fadl yang diberikan oleh Allah. Ada orang diberikan sesuatu sama orang lain, kemudian berucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kayak gitu. Jadi hamdalah itu
ada kalanya berupa sana, sanjungan, ada kalanya berupa sanak. Sanak maksudnya bukan sanak family. Sa, nun, alif, hamzah, sanaun, sanjungan. Di sanjungan. Kalau syukur nggih, shin, kaf, ro, syukur. Nah, syukur itu tadi. Perbedaannya sanak dan syukur seperti itu. Nah, kemudian dari lafaz hamdalah ini kita juga bisa tahu bahwasanya sanjungan itu ada 4 hal yang bisa kita pahami. Sana, sanjungan itu bisa terjadi pada 4 hal, yakni qadim ala qadim. Qadim ala qadim. Siapa qadim? Ya, kita kan tadi di sini di bab sini ada lillahil qadimil awali al akhiri bagi bila tahawuli. Nah, jadi sanjungan yang pertama adalah sanjungan zat yang qadim kepada zat yang qadim itu sendiri. Jadi misalkan Allah menyanjung dirinya sendiri, itu hal yang pantas, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tiada Tuhan selain aku, Allah seperti itu. Kemudian di ayat-ayat lain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ini maha berkuasa akan segala sesuatu. Wajar, pantas, karena Allah adalah ya Allah, Rabbul Alamin, Tuhannya seluruh alam. Pantas kalau dia sombong, dia memuji akan zatnya sendiri. Jadi setiap pujian Allah di dalam Al-Quran, kita katakan bahwa Allah itu maha sombong, itu pantas karena semuanya ini adalah milik Allah. Dan jika ada Allah bersumpah di dalam Al-Quran, itu berarti ada sesuatu yang menarik atau sesuatu yang indah yang perlu diamati. Misalkan Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha. Pasti ada sesuatu yang istimewa di waktu-waktu duha tersebut dan sebagainya. Oke. Kemudian kedudukan kedua adalah pujian al-qadim ala hadis. Pujiannya al-qadim ala hadis. Jadi pujian Allah kepada makhluknya. Allah memuji makhluk-makhluknya. Misalkan pujian Allah kepada Nabi Muhammad, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi dan seterusnya. Nah, itu adalah pujian Allah kepada Kanjeng Nabi, atau kepada di dalam ayat-ayat yang lain Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Nah, itu adalah pujian al-qadim ala hadis, pujiannya Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada pujian dari hadis al-qadim, pujiannya seorang hadis makhluk hamba kepada al-qadim, kepada zat yang maha qadim. Seperti kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Pujian kita di dalam sholat ini untuk Allah, yaitu adalah pujian dalam konsep al-hadis al-qadim. Pujiannya makhluk kepada Tuhannya. Nah, yang paling remah, yang paling bawah, itu adalah pujiannya hadis al-hadis. Pujiannya manusia kepada manusia yang lain. Nah, ini juga misalkan dibilang apa ya? Pintar, alim, dibilang apa ya? Yes, pujian-pujian yang indah. Nah, ini juga perlu kita memahami 4 konsep seperti ini. Ya, yang pertama apa tadi? Qadim alal qadim, qadim alal hadis, kemudian hadis alal qadim, kemudian yang terakhir hadis alal hadis. Yang pada intinya semua pujian-pujian itu adalah kalaupun kita dipuji sebagai manusia, kita dipuji oleh manusia yang hadis alal qadim, itu semuanya adalah kita, bukan kitanya yang dipuji, tapi sebenarnya makhluk lain, orang lain, teman kita yang lain ini adalah sedang memuji Allah lewat diri kita. Walaupun kita dipuji, Ustadz Agus itu orangnya alim, Ustadz Agus itu orangnya ganteng misalkan, pujian-pujian seperti itu, maka terimalah dan yakini bahwa sebenarnya
orang yang memuji diri kita ini adalah sebenarnya dia memuji Allah bukan memuji sayanya, memuji Allah hanya melihat bentuk zahir saya saja. Karena zahir kita ini tidak ada lain adalah yang menciptakan adalah Allah, menjadikan kita alim adalah Allah, menjadikan kita fisik kita bagus adalah Allah dan sebagainya. Nah, itu dalam segi lafaz alhamdulillahil qadim. Ya, kemudian ada lafaz al-qadimi. Ini adalah salah satu sifat Allah al-qadimi, zat yang qadim, terdahulu, al-awali, paling awal, al-akhiri, dan yang paling akhir karena dia bersifat al-baqi. Ini juga dari sifat 20 Allah. Al-baqi, maha tetap, bila tahawuli, tanpa perubahan. Satid, kalau jenengan mengikuti kemarin nggih, saya kupas sedikit. Barangkali kemarin kalau saya mengupasnya terlalu cepat, saya kupas kembali bahwasanya konsep qadim dan baqi bagi Allah itu kenapa kok menjadi wajib? Karena tanpa adanya qadim dan baqi, ketuhanan, sifat ketuhanan Allah itu maka akan menjadi berkurang atau cacat. Harus Tuhan itu harus yang maha awal, qadim, yang maha terdahulu, qadim. Dan Tuhan itu Allah juga harus terus abadi, al-baqi. Al-baqi harus terus abadi. Gak mungkin dipahami oleh logika ada Tuhan sing zaman sakmono ono saiki wis ilang. Atau ndak bisa diterima oleh akal ono pangeran sing jek tas teko. Pangeran dadi pangeran ketika nabi diciptakan, nabi diutus. Nggak mungkin. Kan pangeran ini sudah ada sebelum semuanya ada. Nah, saya sedikit melebar nggih. Bahwa apa kemarin nggih saya menerangkan konsep infinity. Konsep infinity. Jadi kemarin itu nggih spontan nggih. Saya spontan merespon pertanyaan jenengan sebagian kawan-kawan kita tentang sifat 20. Kemudian saya menjelaskan bahwa contohlah ada konsep infinity. Saya melihat ada perdebatan, saya pernah menonton ada perdebatan antara seorang fisikawan kemudian dengan pendakwah. Nah, fisikawan ini ngotot bahwa ada loh namanya konsep infinity itu ada. Maksudnya konsep infinity itu energi itu ketika tercipta maka dia akan selamanya ada. Nah, si pendakwah tidak memahami itu, tidak memahami, nggak mungkin ada konsep bahwa ada energi yang tidak terbatas. Nah, jadi kalau kita memahami tentang qadim dan al-baqi, konsep infinity itu tidak bertentangan dengan akidah kita. Kenapa? Karena adanya sifat qadimnya Allah dan sifat baqinya Allah. Mungkin ada sesuatu yang bersifat baqi, abadi. Contohlah misalkan surga dan neraka. Surga dan neraka itu baqi, abadi. Kita yakin itu. Tidak boleh kalau ada orang tidak beriman bahwa surga neraka itu abadan-abadan, maka dia keluar dari akidahnya. Karena Al-Quran sendiri menuturkan khalidina fiha abada. Dia akan tinggal di dalamnya selama-lamanya, selama-lamanya. Sampai kapan? Ya selamanya. Selamanya sampai kapan? Selama-lamanya. Tidak bisa dilogika oleh akal karena konsep infinity itu seperti itu. Ya, selama-lamanya. Nah, apa itu mencederai sifat baqinya Allah? Enggak. Maka disinilah adanya lafaz qadim. Bahwasanya kalaupun ada sesuatu yang infinity, tapi tidak mungkin ada yang qadim selain qadimnya Allah. Jadi di antara ta'alluq hubungan antara qadim dan baqi ada 4 hal yang kita bisa pahami bahwa ada
sesuatu itu ada 4 hal. Ada tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Yang pertama adalah sesuatu itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak berawal dan juga tidak ada akhirnya. Al-Qadim, yang maha terdahulu. Kapan dahulunya Allah? Ya, yang maha terdahulu. Iya, kapan? Tidak ada kapannya. Kapan itu la tus'alu wa la tukayyifu, apalagi ya. Jadi tidak bisa dikapankan, tidak bisa dibagaimanakan. Karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Ini nanti masuk ke konsep yang lainnya. Asma Allah yang sifat Allah yang lainnya. Jadi Qadim, yang paling qadim ya Allah, yang akhir al-baqi ya Allah. Jadi ada zat yang qadim dan baqi, tidak ada awal dan tidak ada akhir, Allah. Kemudian ada sesuatu itu yang tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Saya ulangi, kalau tadi Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Yang kedua adalah sesuatu itu ada awalnya, tidak ada awalnya. Sesuatu itu tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Apa itu? Adalah zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan sesuatu. Hanya Allah sendiri. Jenengan jangan pernah berpikir terus lapo pangeran. Nah, latus alu wala tukayyifu. Tidak boleh kita berlogika atau bertanya-tanya. Latus alu tidak boleh ditanyakan, tidak boleh dibagaimanakan. Terus bagaimana Allah waktu itu? Terus lapo Allah waktu itu? Nggak boleh ditanyakan seperti itu. Latus alu wala tukayyifu. Jadi logika kita tidak bisa sampai pada sana. Jadi ada zaman di mana Allah itu hanya ada Allah sendiri sebelum diciptakan makhluk yang lainnya. Nah, kemudian zaman azali ini putus, berakhir ketika Allah menciptakan makhluk untuk pertama kali, yaitu Nur Muhammad. Nah, maka ketika Allah menjadikan Nur Muhammad kun fayakun, maka terciptalah Nur Muhammad. Maka disitulah akhir dari zaman azali. Disitulah awal mula dari zaman lam azal, tidak abadi. Ya. Azali itu maksudnya abadi, lam azal maksudnya tidak abadi lagi. Nah, jadi tidak ada awalnya tapi ada akhirnya. Kemudian ada konsep yang ketiga, namanya ada awalnya dan ada akhirnya. Apa itu? Ya, kehidupan kita di dunia ini. Zaman azali ini, zaman lam azal ini, kehidupan kita di dunia ada hidup, kemudian ada meninggal, ada sesuatu hal tercipta, pasti ada sesuatu yang hancur. Terciptanya dunia pasti adanya kiamat dan begitu seterusnya. Nah, kehidupan kita pada yang bisa kita logika. Kemudian yang keempat, ada terakhir itu adalah ada awalnya tapi tidak ada akhirnya, infinity. Apa itu? Yaitu tadi surga neraka. Bahwa surga neraka itu diciptakan sama Allah. Ketika Allah menciptakan semua makhluk-makhluk, kemudian menciptakan surga dan neraka. Terbalik ya. Ketika Allah menciptakan surga neraka, kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dan sebagainya. Nah, itu kan ada awalnya, tapi kapan akhirnya? Tidak ada. Ya, kita paham bahwa Allah itu ketika hari kiamat semuanya sudah musnah. Semua musnah, kemudian Allah ciptakan kembali. Nah, itulah awalnya ada, tapi sampai kapan? Tidak ada. Sampai abadan. Jadi selama-lamanya. Itu konsep-konsep yang dipahami fisikawan. Ada loh konsep itu infinity. Contohlah 1 dibagi 0 berapa? Kan tidak terbatas kata fisikawan. Berapa? Ya 0,1,0,1 sampai berapa nolnya? Dia tidak terbatas. Nah, konsep seperti itu kita pahami bahwa itu mungkin dan itu bisa terjadi tanpa mengurangi derajat ketuhanannya. Ada sesuatu yang tidak terbatas, infinity, tapi
tapi pasti infinity-nya juga berbeda dengan zat Allah yang tanpa awal dan tanpa akhir. Kemudian nanti itu di sifat 20 insyaallah. Kemudian ada kata summa salat wassalamu sarmada, muli rahmat serta salam selawase ala nabi khairi man wahada. Kita sering mendengar seperti yang saya katakan tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwa sholawat itu ada tiga berbeda, ada tiga hal Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, sholawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad, dan sholawatnya kita kepada Nabi Muhammad. Kalau sholawatnya Allah bukan berarti Allah mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina, enggak seperti itu. Bahwa sholawat yang dimaksud dengan innallaha wa malaikatahu itu berbeda dengan konsep sholawatan kita. Kalau sholawatan kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, itu mengucapkan. Kalau sholawatnya Allah itu adalah bentuk rahmat dan maghfirah Allah, bentuk ridho dan kemuliaan dari Allah. Makanya Nabi Muhammad itu pernah menuturkan la yadkhulunal jannah. Gimana saya lupa hadisnya. Barangkali ada yang bisa jadi Nabi itu pernah bilang sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabat, ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan pernah masuk surga dengan amal kalian. Kemudian sahabat juga protes kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga karena amal-amalmu wahai Rasulullah. Wala ana illa ayyata ghammadiyallahu bi maghfiratin wa rahmah, kecuali Allah itu telah membungkus diriku dengan maghfirah dan rahmatnya. Nah, jadi sholawatnya Allah itu bisa dimaknai sebagai maghfirah dan rahmat dari Allah. Ada yang memaknai sebagai ridho dari Allah. Ada yang memaknai sebagai kemuliaan dari Allah. Ya. Yang jelas bukan seperti sholawatannya kita. Nah, kemudian ada sholawatannya para malaikat. Nah, para malaikat itu juga bersolawat kepada Nabi. Apa lantas malaikat itu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wallahu a'lam. Tapi yang kita pahami bahwa sholawatannya para malaikat itu adalah doa dan mintakan doa ampunan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Jadi benar ya, rahmat wa maghfirah, doa permintaan kepada Allah sebagai ampunan dan kemuliaan. Adapun sholawatan kita kepada Nabi Muhammad itu adalah apa? Doa dilimpahkan rahmat dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti kita memahami bahwa Nabi Muhammad pribadi yang kurang terhormat atau kurang mulia. Bukan. Nabi Muhammad sudah dijamin sebagai kemuliaannya, tetapi kita sebagai umat ini memberikan sholawat ini sebagai bentuk tambahan kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Kita tahu makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi Muhammad. Di atas nabi-nabi yang lain adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya ini bersolawat untuk apa? Tambahan rahmat dan kemuliaan bagi Nabi. Jadi kalau diukur seberapa mulia Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, maka tidak ada batasan kemuliaannya. Tidak ada batasan kemuliaannya. Apa? Karena sholawatnya para umat-umat Nabi Muhammad. Wassalamu sarmata. Kalau salam sudah wajar nih, salam kita bersalam. Karena yang menjadi perbedaan itu adalah sholawat. Tidak ada ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu, kan nggak ada seperti itu. Shollu ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Yang jadi penjelasan tadi adalah sholawatnya Allah, malaikat, kemudian umatnya. Kemudian di syair yang keempat, wa ali wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Kemudian di sini ada lafaz wa alihi, dan keluarganya Nabi. Nah,
siapa keluarganya Nabi? Ada yang berpendapat keluarganya Nabi itu ya adalah para istri-istri Nabi dan anak cucunya Hasan dan Husain. Ada yang berpendapat siapa keluarganya Nabi? Keluarganya Nabi itu adalah semua istri-istrinya, kemudian anak cucunya, juga termasuk para habib-habib itu adalah keluarganya Nabi. Namun Imam Marzuki ini menjelaskan ya, yang dimaksud keluarga Nabi ini adalah umat-umatnya Nabi Muhammad semuanya. Bukan cuma keluarga dari titisan darahnya saja, bukan, tetapi seluruh umat-umat Nabi Muhammad minal mu'minin wal mu'minat, itu adalah muslimin wal mu'minin, mu'minatin wal mu'minat wal muslimat, adalah keluarganya Nabi Muhammad. Itu yang diterangkan oleh Imam Ahmad Al-Marzuki. Apa bedanya mukmin dan muslimat? Orang mukmin itu belum tentu orang muslim. Jadi orang yang al-iman, al-iman iqrarun bil lisan, ta'yinun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa ta'malu bil a'mal. Jadi iman itu adalah meyakini di hati, mengucapkan, mentakrirkan, melisankan, mengucapkan dengan lisan, kemudian berbuat dengan amal. Kalau orang itu meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, namun tidak mengamalkan dengan perbuatan, maka dia disebut mukmin. Iya, mukmin, tapi bukan muslim. Karena orang yang disebut muslim adalah orang yang selain meyakini dengan hatinya, melisankan dengan lisannya, kemudian mengamalkan dengan perbuatannya. Maka orang yang beramal dengan syariat Islam maka disebut muslim. Ada kalanya orang itu mukmin saja, percaya pangeran, percaya kanjeng Nabi, percaya ana adab kubur, percaya ana hari kiamat, percaya, tapi cek mendem, tapi cek maksiat, tapi cek begini, cek begini. Ada juga hal seperti itu. Ya, mereka orang iman, kita tidak boleh mengatakan mereka kufur. Tidak, mereka iman, tapi iman-iman yang lemah. Tapi belum pantas untuk dikatakan sebagai orang yang muslim. Ya, karena orang muslim itu adalah tasliman, ya ya pasrah sama kehendak Allah. Kalau sholat, ibadah seperti itu. Kemudian wasahbihi dan sahabat-sahabatnya. Orang sahabat Nabi itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Pertama, hidup sezaman dengan Nabi, kemudian berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi. Jadi orang sahabat itu harus melewati 3 faktor ini: hidup sezaman, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Ada kalanya orang itu sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Siapa? Abu Jahal. Kita tidak bisa katakan sohbi Abu Jahal berarti sahabatnya karena sezaman dengan Nabi. Tidak, karena dia tidak melewati yang ketiga ini, beriman kepada Nabi. Ada kalanya dia sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah ketemu sama kanjeng Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais Al-Qarni ini pernah disebut sebagai pembesarnya orang yang ada di langit. Kenapa? Karena kata sejarahnya itu dia ini pengen bertemu Nabi, tapi karena orang tuanya pengen haji dan bertemu Nabi, karena orang tuanya ini sakit, ya nggak bisa meninggalkan orang tuanya untuk bertemu Nabi. Dia hidup sezaman dengan Nabi, dia beriman kepada Nabi, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Ini tidak bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Kemudian ada lagi, orang ini pernah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak sezaman dengan Nabi. Siapa itu? Banyak sekali orang yang istilahnya usul, ya kalau usul kepada Allah. Dia itu
bertemu Nabi dengan yaqdha ataupun dalam mimpi. Yaqdha itu dengan mata kepala. Seperti Imam Ahmad At-Tijani. Nah, itu kan diceritakan beliau ini berjumpa dengan Nabi, dibaiat oleh Nabi dalam keadaan nyata. Nabi hadir di hadapan beliau untuk membaiat beliau. Ini hadirnya Nabi ini, dia berjumpa dengan Nabi, juga beriman kepada Nabi, tapi tidak hidup sejaman dengan Nabi. Nah, ini itu pun juga tidak bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi. Ya, jadi harus ada 3 hal: sezaman, berjumpa, kemudian beriman kepada Nabi. Kemudian yang terakhir, waman tabi, orang-orang yang zaman setelahnya, zaman sahabat, kemudian zaman tabi, zaman tabiin, orang yang mengikuti Nabi. Kalau dikatakan ulama salaf, ulama khalaf, yang membedakan itu adalah 300 tahun setelah kematian Nabi itu adalah ulama-ulama khalaf. Jadi pengertian-pengertian ini ada di ilmu tauhid ya. Siapa yang dimaksudkan dengan ulama salaf adalah orang yang hidup 300 setelah kematian Nabi, itu dinamakan ulama salaf. Nah, setelahnya adalah ulama khalaf. Karena nanti ada penjelasannya. Kenapa kok dikatakan ulama salaf? Ulama salaf seperti halnya tadi nggih, la tus'alu wa la tukayyifu. Jadi mereka tidak pernah mentakbirkan atau mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Kursi ya kursi. Bagaimana kursi? Bagaimana tentang kursi Allah? Bagaimana tentang ars ya ars, kursi ya kursi. Kata Imam Malik, la tus'al pokok la tus'alu wa la tukayyifu. As-su'alu namanya itu pertanyaannya ini as-su'alu ma'lumun wa nggih, al-ars ma'lumun was-su'alu bid'atun la tus'alu wa la tukayyifu. Jadi ars itu maklum, ars itu ya ars, enggak perlu dipertanyakan arsnya Allah bagaimana, enggak perlu dipertanyakan kursinya Allah bagaimana. Kursi ars ya ars. Was-su'alun bid'atun, mensoalnya itu menjadi bid'ah, menjadi sesuatu yang mungkar. Makanya la tus'alu wa la tukayyifu, tidak bisa ditanyakan dan tidak bisa bagaimana arsnya Allah itu, seberapa besar arsnya Allah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkar, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini ulama-ulama salaf itu akan berpendapat seperti itu. Sedangkan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama khalaf berbeda keimanan, derajat keimanannya semakin akhir zaman, maka perlu ditafsiri. Nah, seperti contoh misalnya Allah ala arsis istawa, dan Allah beristawa di atas arsnya. Istawa di sini dimaknai apa? Ya, kalau orang dulu, ulama salaf, mereka akan istawa ya istawa. La tus'alu wa la tukayyifu, enggak boleh ditanyakan, enggak boleh bagaimana kan. Jatuh di zaman kita enggak bisa belum tentu bisa meyakini hal seperti itu. Akhirnya apa? Istawa bimana istaula. Istawa itu bermakna istaula, menguasai arsnya. Allah menguasai arsnya. Nanti dijelaskan di bab-bab yang lain. Sedit yang dibalikan Allah, sabila dinil haqqi. Ini adalah orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar, syariat Islam secara benar, akidah secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah.